Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Hasna Albatros, salah satu wisudawan Oktober 2021. Di sini aku pengen berbagi beberapa cerita tentang pengalamanku dan semoga kalian yang dengerin bisa mendapatkan pelajaran dari cerita-cerita aku. Yang pertama itu tentang prestasi non akademis di bidang silat. Jadi sebenarnya dari awal itu aku nggak pernah ada niatan atau target atau harapan untuk memenangkan suatu pertandingan apalagi dapat medali emas. Jadi niat aku ikut tanding itu karena aku sangat takut tanding dan aku pingin menantang diri aku sendiri untuk melewati rasa takut tersebut. Jadi ketika pelatih aku menawarkan pertandingan, tanpa aku mikir resiko ke depannya gimana, tanpa aku mikir perasaan takutku, aku selalu bilang iya. Dan karena aku udah bilang iya, jadi aku harus tanggung jawab atas pertandingan tersebut. Jadi aku harus latihan keras dan setiap rasa takutnya muncul semakin keras latihannya. Nah, di latihan ini selalu ditekankan 3 hal sama pelatihku, yaitu fisik, teknik, dan mental. Saat pertandingannya tiba, itu tuh emang hari yang paling menakutkan, tapi karena udah datang di tempat pertandingan dan aku nggak pengen mengecewakan pelatih aku, jadi satu-satunya jalan ya dihadapi. Dan karena emang targetku hanya untuk melawan rasa takutku, jadi aku ingin melewati pertandingan itu dengan baik gitu. Jadi aku berusaha semaksimal mungkin dan mengeluarkan segala yang aku punya gitu, yang aku bisa. Dan ternyata hasilnya melebihi ekspektasi aku sendiri. Tapi setiap selesai melakukan pertandingan itu, di luar itu menang ataupun kalah, rasa luar biasa bangganya itu tuh sangat candu gitu. Jadi aku seneng, aku lega, aku bangga sama diriku sendiri aku bisa melewati itu. Makanya itu aku terus-terusan ikut tanding. Nah, yang kedua itu yang aku pengen cerita tentang struggling aku selama di ITB. Jadi, puncaknya itu sebenarnya di semester 6. Jadi di situ berbagai masalah itu muncul dan menumpuk menurut aku. Jadi ada beberapa masalah kayak masalah akademis, masalah tanggung jawab di organisasi, terus masalah sosial di berbagai tempat, terus aku juga stop silat dan masih banyak lagi kayak jauh juga dari orang tua, jauh dari sahabat-sahabat, dan di situ puncaknya. Dan di tahun 2019 itu aku didiagnosa memiliki beberapa gangguan mental. Di situ sangat down dan sangat denial. Jangankan berpikir untuk lulus dari ITB, bahkan berpikir untuk melanjutkan hidup seperti orang normal lainnya aja itu aku ragu gitu. Tapi karena bantuan dari berbagai banyak pihak, alhamdulillah aku bisa melewati dan akhirnya bisa lulus. Jadi yang pertama itu aku mencoba untuk nge-reach out ke orang-orang terdekatku dulu, seperti sahabat-sahabatku di Jakarta maupun di Bandung, terus orang tuaku, terus dosen-dosen AE. Dosen-dosen AE itu sangat baik, sangat peduli pada mahasiswa-mahasiswanya. Tinggal gimana kita, apakah kita mau terbuka kepada mereka, apakah kita mau cerita sama mereka. Terus juga aku berkali-kali ke psikolog dan ke psikiater. Maksudnya berkali-kali ini berganti-ganti karena sekalinya ke sana nggak selalu dapet yang pas. Jadi coba lagi dan akhirnya dapet yang pas, dan sampai sekarang pun aku masih melakukan perawatan. Dan saranku untuk kalian yang dengerin, kalau misalnya kalian emang merasakan ada sesuatu yang mulai mengganggu, itu jangan takut untuk minta tolong gitu ya, ke siapapun, entah ke temen atau ke keluarga atau bahkan ke profesional. Jangan jangan malu gitu, jangan tunggu sampai beneran sakit atau jangan tunggu sampai beneran parah, karena menurutku itu penting. Dan untuk orang-orang yang berani melakukan itu, apalagi sampai ke profesional, menurutku itu adalah orang-orang yang peduli sama kesehatan mental mereka sendiri gitu, orang-orang yang benar-benar sayang sama diri mereka. Lalu jangan pernah berpikir kalau kalian itu sendiri melewatin ini semua. Kalian itu punya banyak orang yang sayang sama kalian, yang peduli sama kalian. Mungkin kalian merasa sendiri uh, karena tidak terlihat aja gitu. Kalau misalnya dipikirin lagi, pasti banyak yang bareng sama kalian, pasti banyak yang peduli.
Kalau misalnya emang ada 1-2 orang yang menolak membantu kalian, masih ada beberapa orang lain yang bisa bantu. Dan ini juga ada kesalahanku di masa lalu yang semoga kalian gak ulangi, yaitu aku dulu tuh kalau misalnya ditawarin bantuan sama orang, aku tolak karena aku merasa aku bakal ngerepotin mereka, aku bakal ngebebanin mereka. Ternyata salah. Kalau misalnya aku tolak, justru mereka akan merasa, mungkin bahkan merasa tersinggung gitu, kayak merasa, oh aku nggak penting buat Hasna, oh aku nggak dipercaya sama Hasna buat nolong Hasna gitu. Padahal bukan itu maksud aku gitu. Jadi malah bisa salah tangkep kayak. Jadi ketika mereka udah nawarin bantuan ke kita, itu artinya mereka udah meluangkan waktu dan pikiran untuk mikirin kita dan memberanikan diri untuk nge-reach kita gitu. Dan di situ yang mereka inginkan bukan penolakan, tapi ya diterima tawaran mereka gitu. Jadi jangan takut buat ngebebanin, jangan takut untuk minta tolong gitu. Dan kalau misalnya ada dari kalian yang mungkin bingung mau cerita ke siapa atau butuh tempat cerita, aku sangat suka denger cerita orang lain. Jadi silakan aja kalau kalian pengen ngehubungin aku atau mungkin pengen ngobrol lebih lanjut, silakan mungkin tanya panitia untuk ngehubungin aku. Segitu dulu ceritaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.